Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes Prima Indonesia, jurusan D3 Kebidanan. Kami dari kelompok 1. Nama saya Hasan Ratika. Nama saya Hoirunisa Rahmawati. Nama saya Putri Amelia Kiswanto. Nama saya Ade Delawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang memahami wawasan Nusantara. Geopolitik di Indonesia. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo artinya bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani poli dan ti. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan ti artinya urusan. Jadi geopolitik di Indonesia disebut juga dengan wawasan Nusantara. Latar belakang, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, pandangan geopolitik NPLVOM, berlandaskan pada pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa dan negara. Wawasan Nusantara mempunyai latar belakang, kedudukan, fungsi, dan tujuan filosofis sebagai dasar pengembangan wawasan Nusantara Indonesia. Latar belakang wawasan Nusantara diantaranya yang pertama falsafah Pancasila, yang kedua aspek kewilayahan Nusantara, yang ketiga aspek sosial budaya, dan yang keempat aspek kesejarahan. Kedudukan wawasan Nusantara, yang pertama wawasan Nusantara sebagai ajaran yang dipercaya oleh masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional. Dan yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi seperti yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai konstitusional. Lalu yang ketiga, wawasan nasional sebagai visi nasional berlandaskan konsepsional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN sebagai politik dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Lalu fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara diantaranya yang pertama ada tujuan nasional. Tujuan nasional telah dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kepada kemerdekaan dan perdamaian abadi. 2. Tujuan ke dalam, mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk penyelenggaraan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Lalu ada kedudukan status wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan
negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarki, posisi atau status wawasan Nusantara menempati urutan ketiga setelah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi wawasan Nusantara disebut ini adalah dia itu sebagai urutan yang ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di slide samping itu ada bentuk wawasan Nusantara. Nah, bentuk peta ini diambil dari Deklarasi Juanda. Jadi di sini itu ada B. Nah, di poin B ini itu merupakan geostrategi Indonesia. Nah, geostrategi Indonesia itu berasal dari kata geo. Geo itu artinya bumi, dan strategi itu berasal dari kata sebuah yang dapat diartikan sebagai sebuah usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya SDM dan juga SDA. Nah SDM dan SDA ini berupaya untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh si pemerintah setempat gitu. Jadi gimana kita itu bisa menggunakan usaha dari SDA sama SDM yang udah ada kan di bumi ini tuh, gimana supaya kita membentuk usaha dari SDA sama SDM itu, ya kan. Terus dalam kaitannya dalam kehidupan kita itu, geostrategi itu dapat diartikan sebagai sebuah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan juga tujuan kita nih, cita-cita dan tujuan kita di sebuah negara gitu kan. Nah, melalui proses pembangunan yang udah diberikan arahan gitu loh, udah diberikan arahan tentang bagaimana membuat strateginya nih, kan udah disediain SD sama SDM, gimana strategi kita, terus juga kita udah dikasih arahan kan gitu. Nah, gimana caranya membuat strategi pembangunan dan juga keputusan yang sudah diukur dan juga udah diimajinasi gitu. Nah, berguna untuk apa sih? Nah, gunanya itu untuk mewujudkan masa depan yang baik, terus lebih aman dan juga lebih sejahtera serta bermartabat gitu. Lalu, bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Lalu selanjutnya itu ada konsep geostrategi Indonesia. Nah, konsepsi geostrategi Indonesia atau konsep geostrategi Indonesia itu merupakan kayak pada hakikatnya itu orang Indonesia itu bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia, tetapi untuk ekspansi terhadap negara lain. Tetapi konsep strategi ini tuh didasarkan pada kondisi, metode atau cara-cara gitu loh. Cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional itu ditujukan bertujuan untuk apa gitu kan. Di sini kan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara. Jadi ditujukan untuk keamanan dan keutuhan negara Indonesia itu gitu. Nah, gunanya itu untuk apa sih? Untuk biar Indonesia ini mau dari luar maupun dari dalam itu tidak ada kemungkinan adanya gangguan gitu. Nah, untuk yang konsepsi geostrategi Indonesia di PPT kita itu ada di sini tuh untuk mewujudkan geostrategis Indonesia akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Jadi konsepsi geostrategi Indonesia ini untuk ngebuat negara kita itu nggak ada gangguan dari dalam maupun luar, dan juga dirumuskannya konsepsi geostrategi Indonesia ini itu upaya untuk ketahanan nasional Republik Indonesia. Jadi gimana di dalam Indonesia kita itu ada Republik Indonesia, ketahanan nasionalnya itu masih terjaga. Jadi dibuat konsepsi geostrategi Indonesia. Selanjutnya di sini ada perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Nah, perkembangan konsep geostrategi Indonesia ini tuh pertama kali itu dikemukakan oleh Bung Karno Hatta pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Juni 1948 di Toraja. Namun, gagasan ini tuh kurang dikembangkan oleh para pejabat waktu itu. Nama para pejabatnya itu adalah pejabat bawahan. Nah, karena apa sih? Karena
seperti yang kita ketahui, wilayah negara kedaulatan Republik Indonesia atau yang kita sebut sebagai NKRI itu tuh diduduki oleh Belanda karena masih dijajah sama Belanda. Itu pada akhir Desember 1948. Jadi konsep geostrategi Indonesia oleh Bung Karno-Hatta ini tuh belum bisa dilaksanakan dengan baik ya kan, karena ya Belanda masih ada di sini gitu kan. Jadi belum bisa dilaksanakan baik oleh para pejabat bawahan gitu. Sehingga walaupun konsep geostrategi Indonesia dibuat oleh Bung Karno-Hatta, yang gak bakal berpengaruh sama Indonesia gitu. Jadi akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa nation and character and building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Jadinya terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Jadi itu masyarakat itu berharap tidak hanya kita sebagai masyarakat mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah, tetapi juga masyarakat berharap agar pemerintah itu mewujudkan keadilan hukum dan juga keadilan sosial. Kayak hukum tidak membeda-bedakan kan antara yang miskin dan juga yang kaya. Jadi hukum tetaplah hukum. Lalu keadilan sosial dimana harus tersebar rata nih. Kalau misalnya dikasih sembako ya tersebar rata gitu kan. Tidak memandang dari segi perekonomian atau apapun itu. Lalu ada tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan geostrategi Indonesia. Jadi tujuan dari geostrategi Indonesia pasti kan kalau misalnya sebuah pemerintahan dia itu dibuat itu pasti ada tujuan, sama seperti geostrategi Indonesia. Setiap konsepnya, setiap perkembangannya pasti memiliki dasar tujuan itu apa. Nah, dari tujuan konsepsi geostrategi Indonesia, tujuannya itu ada dua. Pertama itu ada menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik dari segi berbasis aspek ideologi, lalu politik-politiknya seperti pemerintahannya gitu kan, lalu sosial budaya, gimana penduduk setempat di Indonesia itu gimana memanfaatkan geostrategi Indonesia ini, lalu bahkan aspek-aspek alami lainnya gitu kan, banyak gitu ya, bisa didasar dari teknologi juga, lalu dari pemikiran masyarakatnya gitu. Nah, hal ini tuh berupaya untuk melestarikan eksistensi kehidupan dari Indonesia ini gitu kan, supaya negara dan bangsa kita juga bisa mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional kan. Indonesia merdeka itu kan pasti untuk bebas dari penjajah gitu kan, tujuannya sama seperti tujuan dari geostrategi Indonesia itu untuk mewujudkan negara dan bangsa yang lebih proklamasi lagi, lebih baik lagi gitu, diaturnya juga gitu. Lalu yang kedua ada menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu kalau misalnya jadi tujuan dari geostrategi Indonesia itu untuk menunjang si pemerintah itu dalam melakukan tugas pokoknya. Tugas pokoknya apa sih? Pertama, menegakkan hukum dan ketertiban, law and order. Jadi pemerintah itu kan punya tugas pokok menegakkan hukum dan ketertiban. Jadi di mana Indonesia itu harus bisa mematuhi peraturan yang udah dibuat pemerintah gitu. Dengan adanya geostrategi Indonesia, ya semoga aja apa yang ditetapkan pemerintah itu bisa dijalankan baik oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Lalu kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity. Iya, dengan adanya geostrategi Indonesia, jadi pemerintah itu mengharapkan rakyat Indonesia, negara dan juga bangsa itu bisa hidup dengan tertib, sejahtera, nyaman, aman, dan tentram gitu. Lalu yang C, ada terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Jadi dengan geostrategi Indonesia diupayakan atau diharapkan negara Indonesia ini tuh bisa tahan dari ancaman dari dalam maupun luar gitu kan, agar tidak terpecah belah gitu, karena kan semakin banyaknya arus globalisasi, arus apapun itu kan jadi memicu ketahanan dan keamanan di Indonesia ini gitu. Lalu ada D-nya terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Jadi itu masyarakat itu berharap tidak hanya kita sebagai masyarakat mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah, tetapi juga masyarakat berharap agar pemerintah itu mewujudkan keadilan hukum dan juga keadilan sosial. Kayak hukum tidak
membeda-bedakan kan antara yang miskin dan juga yang kaya. Jadi hukum tetaplah hukum. Lalu keadilan sosial, dimana harus tersebar rata nih. Kalau misalnya dikasih sembako ya tersebar rata gitu kan, tidak memandang dari segi perekonomian atau gitu. Lalu ada tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Teori geopolitik yang dikemukakan para ahli. Yang pertama ada Friedrich Russell 1844 sampai 1904. Teori ruang. Bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan ruang hidup yang semakin meluas karena kebutuhan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah yang primitif. Yang kedua ada Rudolf Kirchland 1864 sampai 1922. Teori kekuatan yang berbunyi bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Dengan kekuatan yang dimiliki, ia mampu mengeksploitasi negara primitif agar negaranya dapat bersuasembada. Darwinisme sosial. Yang ketiga ada Karl Haushofer 1869 sampai 1946. Teori panregional yang berbunyi 4 kawasan benua untuk menjadi jaya. Bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia yang dibagi atas 4 kawasan benua dan masing-masing dipimpin satu bangsa, yaitu ada Panamerika, Asia Timur, Rusia, India, dan Eropa, Afrika. Dan yang keempat ada Silhafot Mackinder 1861 sampai 1947. Teori daerah jantung atau wawasan benua yang berbunyi bila ingin menguasai dunia, suatu bangsa harus menguasai daerah jantung dan untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai. Daerah jantung terdiri dari Rusia, Siberia, sebagian Mongolia, daerah bulan sabit dalam atau Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan bulan sabit luar, Afrika, Australia, Amerika, dan benua baru. Yang kelima ada Sir Walter Raleigh 1554 sampai 1618 dan Alfred T. Mahan 1840 sampai 1914. Teori kekuatan maritim. Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan atau kekayaan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia. Oleh karena itu, ia harus memiliki armada laut yang kuat. Laut untuk kehidupan dan sumber daya banyak di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. Yang keenam ada Giulio Douhet 1869 sampai 1930 dan William Mitchell 1989 sampai 1936 bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara. Yang ketujuh ada Nicholas J. Speakman 1893 sampai 1943. Teori daerah batas penguasaan daerah jantung harus ada akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai sepanjang Eurasia. Nah, di sini ada foto para pemikir geopolitik. Ada Karl Haushofer, Sir Walter Raleigh, Giulio Douhet. Nah, saya akan menjelaskan sedikit biodata dari para pemikir geopolitik. Yang pertama ada Karl Haushofer. Karl Haushofer adalah militer Jerman, ahli bidang geografi dan pakar geopolitik. Karl S. Haushofer lahir di Munich, Batavia, Jerman pada 27 Agustus 1869. Dia berasal dari keluarga Yahudi Jerman, pasangan Max Haushofer dan Frau Adele Haushofer. Dan yang kedua ada Sir Walter Raleigh. Dia adalah seorang penulis,
penyair, orang istana, dan penjelajah kebangsaan Inggris. Ia berperan sebagai menteri jalan bagi kolonisasi Batavia Raya di Amerika Utara pada akhir abad ke-16. Ada Giulio Douhet. Dia adalah seorang ahli teori strategi kekuatan utara Italia. Dia adalah seorang pendukung kunci pengeboman strategi dalam peperangan udara. Selanjutnya D. Wilayah geografis sebagai ruang hidup. Wilayah sebagai ruang hidup didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif atau aspek fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia. Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batasan kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa. Istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional. Adapun ruang yang mengandung pengertian sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap, sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya berkembang penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya E. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandang atau visi bangsa dalam mewujud tujuan dan cita-cita nasionalnya. Nah, wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan. Secara kontekstual, istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosial, kultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Latar belakang dan unsur wawasan Nusantara. Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi di Juanda 13 Desember 1957. Deklarasi
lingkungannya. Cara pandang itu biasanya dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi Britain rules the world. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan seperti Thailand, Prancis, Myanmar, dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan Nusantara yang disingkat Wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya. Dalam eksistensinya yang sarwa Nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia. Di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa Nusantara itu, unsur-unsur dasar Nusantara itu ialah wadah, kontur atau organisasi, isi, dan tata laku. Itulah penjelasan dari kami tentang geopolitik, geostrategi, dan pengertian wawasan Nusantara. Udah jelas kan? Pasti udah jelas. Udah lah, udah jelas. Udah, kalau kalian udah jelas, kita tutup aja ya. Terima kasih. Wassalam.